Hai semua, di video kali ini aku bakalan jelasin tentang teks anekdot. Ikutin terus ya. Teks anekdot adalah teks yang termasuk humor. Tapi, kalian tahu nggak sih apa bedanya anekdot sama humor? Nah, kalau humor adalah lawakan yang menghibur semata. Tapi, kalau anekdot adalah lawakan yang mengandung sindiran. Biasanya isi cerita anekdot didasarkan pada hal-hal yang terjadi di dunia nyata ataupun yang direkayasa. Contoh dari pemaparan teks anekdot adalah stand up comedy. Berikut contoh videonya. Ini gaji saya 600.000. Kalau dibagi sebulan, sehari saya cuma dapat 20.000. Saya ke sekolah naik ojek pulang pergi, udah habis 20.000. Lah ini gaji saya jadi cuma buat tukang ojek. Kalau tahu gitu mending tukang ojeknya aja suruh ngajar sekolah saya. Biar saya yang ngecek. Sedih banget jadi guru, ya Allah. Saya pernah baca sebuah artikel waktu itu. Pak Taufik, wakil ketua DPR bilang, saya ironis dengan gaji guru yang di bawah 1 juta. Saya akan merenung untuk mencari solusinya. Ini sejak kapan merenung dapat solusi? Semakin lama Pak Taufik merenung, semakin banyak guru jadi tukang ojek. Teks anekdot dapat kita gunakan untuk mengungkapkan pendapat atau kritikan dengan bahasa yang sopan, santun, halus, dan tidak menyakiti hati orang lain. Jadi, teks anekdot ini sangat berguna loh buat kalian-kalian yang suka mengkritik atau memberi pendapat terhadap sesuatu. Ciri pertama dari teks anekdot adalah berisikan humor. Dari awal sudah dikatakan bahwa teks anekdot itu adalah teks yang termasuk humor. Kedua adalah bersifat menghibur. Ya namanya juga humor, ya pasti menghibur dong. Yang ketiga terdapat kritikan. Hal ini merupakan inti dari teks anekdot, yaitu berisikan kritikan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Yang keempat adalah berisi tentang orang-orang publik atau orang-orang penting. Contohnya DPR, Presiden, Menteri, dan yang lain-lain. Yang kelima adalah mirip seperti dongeng. Dari awal juga sudah dikatakan bahwa teks anekdot merupakan teks yang didasarkan pada kehidupan nyata ataupun rekayasa. Nah, dongeng itu kan hasil rekayasa, teks anekdot juga hasil rekayasa. Nah, jadi mirip dong. Yang keenam adalah memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentunya adalah menyampaikan kritikan terhadap sesuatu atau terhadap orang dengan bahasa yang lebih sopan dan tidak menyakiti hati. Struktur pertama dari teks anekdot adalah abstraksi, yaitu struktur yang berisi tentang gambaran umum dari teks anekdot. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi berisi latar belakang dari teks anekdot. Yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan struktur yang berisikan inti dari kelucuan atau inti dari kritikan terhadap sesuatu yang sedang dibahas. Struktur yang keempat adalah reaksi. Struktur ini berisikan tanggapan atau reaksi terhadap hal yang dibahas pada struktur krisis. Dan struktur yang terakhir adalah koda, yaitu penyelesaian atau ending dari teks anekdot. Yang pertama adalah teks anekdot menggunakan keterangan waktu lampau. Nah, jadi teks anekdot ini masih mengungkit-ungkit masa lampau. Kata-kata yang sering digunakan adalah kemarin, pada suatu hari, atau pada masa itu. Yang kedua adalah teks anekdot menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata sambung yang menunjukkan waktu. Kata yang sering digunakan adalah setelah itu, kemudian, lalu, dan selanjutnya. Yang ketiga adalah teks anekdot menggunakan kata kerja material. Contohnya, menari, menyapu, memasak, dan sebagainya. Yang keempat, teks anekdot menggunakan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Maksudnya adalah teks anekdot adalah teks yang sering menggunakan alur maju.
Yang kelima adalah teks anekdot menggunakan pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya adalah, manusia melihat dengan mata bukan? Contoh yang kedua adalah, manusia berjalan dengan kaki bukan? Sekian penjelasan teks anekdot dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.